Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan karyawan pingsan dalam kebakaran pabrik garmen besar di Teras, Boyolali. Ketagihan judi online, warga Lampung tipu warga Semarang hingga ratusan juta rupiah. Melihat kelincahan robot tanpa remote, karya anak bangsa dalam kontes robot Indonesia di Solo. Mobil dinas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka diparkir di sebuah mal di Kota Solo sejak Sabtu lalu. Mobil dinas tersebut diparkir selama pelaksanaan Festival Kuliner Pecinan Nusantara tanggal 3 hingga 7 Juli lalu. Mobil dinas Wali Kota Solo yang terparkir di sebuah mal di Kota Solo jadi sasaran warga bersuah foto. Mobil dinas ini diparkir sejak Sabtu pagi. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Pemkot Solo atas terselenggaranya acara kuliner Festival Pecinan Nusantara. Sebelumnya, Dewan Syariah Kota Surakarta sempat memprotes penyelenggaraan festival kuliner non-halal di pusat perbelanjaan tersebut. Namun, setelah ada audiensi antara DSKS dengan pemerintah Kota Solo, festival tersebut akhirnya kembali dibuka mulai tanggal 4 Juli lalu. Festival diadakan dengan pembatas kain di sekeliling stan yang menjual makanan non-halal di mal tersebut. Mewakili teman-teman tenan, sangat bersyukur dan terima kasih untuk dukungan dari Mas Wali dengan apa yang sudah terjadi, ternyata tanggapannya baik. Festival pecinan ini ada berapa yang mengikuti, Pak? 34 tenan yang ikut. Dari berbagai daerah atau gimana? Dari berbagai daerah, ada dari Bali, dari Medan, dari Surabaya, dari Pontianak, Singkawang, dan Jakarta. Adanya Pak Gibran itu seperti kita bilang tidak pion ya kita taruh biar pion satu orang udah tahu diperhatiin sama beliau. Meninggalkan mobil dinas menjadi kebiasaan Gibran saat menjabat Wali Kota Solo jika terjadi permasalahan yang menjadi sorotan publik. Sebelumnya, tindakan ini pernah dilakukan Gibran saat muncul praktik juru parkir liar di sekitar Masjid Raya Syekh Zayed Solo yang menarik tarif parkir kepada wisatawan tidak sesuai aturan bulan April tahun 2023 lalu. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Berbagai macam acara dilakukan warga menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Di Demak, Pondok Pesantren menjalankan tradisi Grebek Suro. Sedang di Banjarnegara, warga satu desa mengadakan ritual tukar takir. Tradisi Grebek Suro di Pondok Pesantren Gilikusumo, Demak diawali dengan kirap 4 pusaka milik para leluhur menuju area makam desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen. Kirap pusaka dan gunungan hasil bumi diikuti prajurit patang puluhan yang terdiri dari ustadz dan ustazah pondok pesantren yang membawa 40 kendi berisi air dari sumur kasepuhan yang telah didoakan selama 40 hari. Serta ratusan santri. Usai berziarah, iringan kirap tumpengan dan gunungan hasil bumi kembali ke masjid untuk dibacakan doa sebelum diperebutkan oleh warga. Kita dapat wortel, tomat, belimbing, terong, sama jagung, sama air doa ya, terpaling kok air doanya. Ini udah berapa kali ngikuti? Ini kalau kita kita sampai pertama kali. Pertama kali. Ini dari mana? Saya dari Meranggen, Katilangon. Komplit ini terong sama ada jeruk juga. Sayur-sayuran ya. Mau buat apa, Bu? Ini, Bu. Sayur. Ini, Bu. 10 kali. Sudah 10 kali. Dari mana, Bu? Dari Meranggen. Tumpengan dan gunungan hasil bumi tersebut diarak sebagai ikhtiar rasa syukur dan meminta keberkahan kepada Ilahi. Untuk tahun ini adalah kegiatan yang ke-10. Doa dari semua sivitas akademika, para ustadz, ustadzah, guru yang ada di pesantren dan yayasan untuk mapak warso enggal atau menyambut tahun baru Hijriah 1 Muharram. Lain lagi dengan tradisi warga 3 dusun di Desa Kemranggon, Banjarnegara menyambut Tahun Baru Islam.
Ribuan warga berbondong-bondong jalan kaki menuju halaman balai desa membawa takir dari daun pisang berisi makanan dan lauk pauk untuk ditukarkan dengan makanan yang dibawa warga lainnya. Namun sebelum saling bertukar takir, makanan didoakan oleh sesepuh masyarakat. Warga pun dengan takir yang mereka bawa. Kita namanya takbiran di sini, makanan. Nanti juga disodakauin satu bagi-bagi. Kita bisa merasakan masakan semua. Kita ya kan kumpul semua jadi. Tradisi tukar takir digelar ajang silaturahmi warga satu desa dan wujud syukur atas melimpahnya hasil. Cara pestanya masyarakat kaitannya dengan selama 1 tahun hasil bumi melimpah. Pada hari ini mereka menyatakan rasa terhadap Yang Maha Esa. Setelah menyantap sebagian makanan, warga kemudian pulang membawa makanan sisa ke rumah mereka sambil bercengkrama dengan tetangga. Ali Mustafirin dan Mardianto melaporkan dari Demak dan Banjarnegara. Puluhan produk unggulan dan kerajinan memeriahkan Festival Industri Kecil Menengah atau IKM di Klaten. Ajang tersebut berupaya untuk mengangkat potensi dan mengenalkan produk unggulan serta kerajinan kepada masyarakat. Puluhan produk unggulan dan kerajinan memeriahkan Festival Industri Kecil dan Menengah di Klaten pada 4 hingga 6 Juli 2024. Ada ragam kain dan baju batik. Bahkan ada juga fasilitas untuk mencoba membuat batik secara tradisional. Selain itu ada kerajinan tangan, blangkon, dan pajangan rumah dengan nuansa budaya Jawa. Tak lupa aneka makanan dan camilan khas Klaten, sampai-sampai ada brownies dengan motif batik. Festival bertajuk Klaten Gumregah ini diharapkan mendorong para pegiat UMKM untuk bertumbuh dan memiliki daya saing tinggi sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Klaten. Itu pameran Gumregah Festival Industri Kecil Menengah tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas industri kecil menengah dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, dan melalui kegiatan promosi potensi produk unggulan daerah Kabupaten Klaten untuk memasuki tentunya era pasar bebas. Festival yang digelar di alun-alun Klaten diikuti 80 UMKM unggulan yang ada di Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Nah, di Solo ada kontes robot Indonesia yang diikuti puluhan perguruan tinggi tanah air. Uniknya, robot yang ikut kontes harus bergerak secara otonom tanpa bantuan pengendali alias remote. Ini adalah robot menari yang sedang diadu dalam kontes robot Indonesia di Solo. Begitu menggemaskan ya cara robot ini menari, apalagi memakai pakaian adat khas Indonesia. Selain menari, ada juga lomba sepak bola robot. Jalannya robot dengan otomatis bergerak mengejar bola untuk mencetak gol di gawang lawan. Pertandingan sepak bola robot ini ternyata mengundang perhatian penonton. Salah satu peserta mengatakan kontes robot aturan baru. Meski begitu, mereka tetap mengikuti lomba karena banyak ilmu yang didapat. Kesulitannya kan, jadi kami harus riset lebih dalam. Jujurnya itu pas rule keluar itu ya tentu kaget kan. Terus karena ini termasuk robot kompleks, jadi ya mungkin jadi kesulitan tersendiri lah bagi kami. Istimewanya itu ya mungkin karena kebetulan saya kan ikut KRTMI kan udah dari 2 tahun yang lalu kan. 2 tahun yang lalu kebetulan robotnya itu bisa dibilang konsepnya sama lah. Nah, jadi yang menarik pada tahun ini karena konsepnya berbeda, jadi mungkin jadi hal yang baru bagi saya, nambah ilmu, ya tentu nambah ilmu lah. Kontes robot Indonesia digelar untuk menggandeng generasi muda tertarik dengan teknologi robotika yang dipadu dengan artificial intelligence. Apalagi robot-robot yang diperlombakan dan dipertandingkan di sini tak lagi diatur dengan remote, tetapi sudah otomatis melalui sistem yang ditanam dalam robot. Kontes robot yang digelar di gedung Editorium UMS ini digelar pada 3 hingga 6 Juli lalu.
Ada 142 tim dari 57 perguruan tinggi negeri dan swasta yang turut berpartisipasi dalam kejuaraan ini. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Habis melihat robot bertanding, kita ke makanan ringan yuk. Bagi Anda pecinta cemilan manis, bisa mencoba mochi isi kekinian yang ada di Salatiga. Mochi di sini tidak diisi dengan kacang atau gula merah, tetapi dengan aneka buah segar. Siapa yang tidak suka mochi? Kue beras hingga buah populer di tanah air. Di Salatiga ada mochi dengan isian kekinian, mulai dari buah stroberi, mangga, peach, leci, hingga rasa coklat, Oreo, dan Milo. Terletak di Jalan Imam Bonjol, kedai ini menjual 13 varian rasa mochi. Sejak dibuka kedai, mochi kekinian ini kian ramai. Pembeli adalah anak muda yang biasa menemukan mochi ini di pameran atau stand dalam sebuah acara. Rasanya yang menarik dan ramah kantong membuat pembeli tak enggan untuk kembali. Biasanya ada di stand-stand di kampus. Biasanya yang membedakan apa sih Mbak mochi di sini dengan yang lain? Ya enak aja Mas, kan langsung fresh dibikin gitu. Jadi enggak ya lama gitu loh, jadi langsung. Kalau rasanya gimana Mbak? Rasanya enak. Enak sih, enak. Biasanya beli yang varian apa? Rasa apa? Biasanya beli yang coklat, Oreo Choco Bite, sama apa namanya? Strawberry Daifuku. Ya. Kalau harga gimana Mbak? Harganya oke, murah dengan juga termasuknya bahan-bahan yang digunain. Ide awal mochi isi buah ini datang dari Jepang. Pemiliknya akhirnya mencoba mengembangkan dengan menambah varian isinya. Kalau biasanya itu kalau mochi yang konvensional, yang ibaratnya yang umum itu kan kebanyakan isinya kacang, terus ada gula merah. Nah, kalau mochi yang ada di kita itu ibaratnya update, yang isinya disenangi sama anak muda. Ya. Sebenarnya idenya itu awalnya dari mochi viral yang ada di Jepang. Nah, mochi yang kita pakai itu adalah mochi isinya buah-buahan stroberi dan isian yang lebih kekinian, seperti ada coklat, ada Oreo, Milo, dan lain sebagainya gitu. Harga mochi isi buah ini relatif terjangkau, mulai dari Rp6.000 hingga Rp15.000 tergantung isi dari mochi. Dalam sehari, pemilik mochi bisa mengantongi omset dari Rp1,5 juta hingga Rp2 juta. Bagi Anda pencinta mochi, tak ada salahnya merasakan tekstur kenyal dengan isi yang melimpah dan segar dari kedai mochi ini. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.